Halo Sobat Budidaya, manajemen pemberian pakan ikan patin yang benar merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan budidaya. Mempertimbangkan kandungan nutrisi, banyaknya jumlah makan, dan jadwal pemberian pakan, semua hal tersebut termasuk ke dalam manajemen pemberian pakan ikan patin. Jika terdapat kekeliruan pada faktor-faktor tersebut, seperti nutrisi yang kurang atau jumlah pakan yang tidak sesuai kebutuhan, maka akan berdampak pada proses pertumbuhan dan perkembangan ikan patin. Untuk itu, bila sobat baru akan memulai budidaya ikan patin atau sedang berbudidaya ikan patin, simak penjelasan berikut ini mengenai manajemen pemberian pakan ikan patin yang tepat dan sesuai kebutuhan. Pertama, apa itu manajemen pakan? Manajemen pemberian pakan ikan merupakan serangkaian prosedur khusus untuk mengatur dan mengelola pemberian pakan kepada ikan selama kegiatan budidaya. Pakan atau makanan ikan sangat berperan penting terhadap kelancaran proses budidaya karena selain dapat meningkatkan bobot tubuh, pakan ikan juga menyita hingga 80% modal bisnis budidaya. Sebagai pembudidaya, sobat harus lebih cermat dan selektif dalam memilih pakan guna mempercepat produktivitas sekaligus meningkatkan profit bisnis budidaya. Untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan ikan, sobat harus menggunakan pakan dan nutrisi yang baik dan tepat untuk ikan. Misal, ikan patin siam dengan bobot kurang dari 25 gram membutuhkan protein sebesar 20-25%, serat kasar maksimal 8%, kadar lemak maksimal 5%, kadar air maksimal 12%, dan kadar abu 13%. Selain itu, terdapat perbedaan antara makanan patin untuk larva dan patin dewasa. Larva atau benih patin membutuhkan pakan yang mengandung protein lebih tinggi daripada patin dewasa. Apabila kebutuhan proteinnya tidak tercukupi, maka proses pembesaran ikan patin bisa saja terhambat. Kebutuhan pakan ikan patin hingga panen. Idealnya, ikan patin mengonsumsi pakan per hari sebanyak 3-5% dari total bobot ikan. Kendati demikian, persentase tersebut bersifat fleksibel. Artinya, konsumsi pakan bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari persentase yang telah disebutkan. Pemberian pakan patin juga perlu mempertimbangkan usia ikan. Berikut ini adalah tabel kebutuhan pakan ikan patin sampai panen berdasarkan usianya. Dan alternatif pakan ikan patin lainnya yang bisa menjadi pilihan adalah ikan rucah, udang, moluska, limbah peternakan ayam, maggot, cacahan keong emas, dan limbah pemindangan ikan. Lalu, ini adalah tips manajemen pemberian pakan ikan patin. Dalam pemberian pakan ikan patin, ada beberapa faktor yang perlu sobat cermati agar manajemen pemberian pakan ikan patin berjalan lancar. Berikut ini 5 faktor krusial saat memberikan pakan ikan patin. 1. Buat jadwal pemberian pakan. Pemberian pakan ikan patin dalam satu hari antara 3-4 kali sehari. Waktu yang tepat untuk memberikan ikan patin makan adalah saat pagi, siang, sore, dan malam hari. Sobat dapat memberikan pakan di waktu-waktu tersebut. 2. Dosis dan nutrisi sesuai kebutuhan ikan. Pilih pakan ikan yang mengandung nutrisi dan protein tinggi sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan ikan patin. Sedangkan untuk dosisnya sendiri, sobat dapat mengasumsikan untuk ikan patin sebanyak 12.500 ekor membutuhkan pakan sebanyak 50 kg per bulan. Pada bulan kedua, kebutuhan pakannya meningkat menjadi 150 kg dan di bulan ketiga menjadi 300 kg. 3. Pakan ikan tambahan. Selain pakan-pakan yang telah disebutkan sebelumnya, sobat juga bisa memberikan pakan tambahan berupa ampas tahu, dedak, atau limbah sisa makanan rumah tangga. Dengan begitu, ikan patin mendapatkan nutrisi tambahan. Namun perlu diingat bahwa pakan buatan mengandung nutrisi yang sudah disesuaikan, sehingga dapat memenuhi mayoritas kebutuhan nutrisi ikan patin. Keempat, lokasi terbaik untuk memberikan pakan. Jarang ada pembudidaya yang mengetahui bahwa lokasi atau spot tertentu untuk memberikan pakan perlu dipertimbangkan guna melatih daya ingat dan kebiasaan ikan patin. Sobat,
dapat menentukan 3-4 titik terbaik untuk memberikan pakan. Kelima, berikan pakan berlebih di malam hari. Ikan patin cenderung lebih aktif di malam hari, karena ikan patin akan memangsa serangga yang berada di sekitar kolam. Dan supaya ikan tidak fokus memangsa yang menyebabkan ikan mudah dimangsa atau keluar kolam, sebaiknya sobat mengatur porsi penebaran pakan dengan jumlah yang lebih banyak di malam hari. Dan itulah tadi cara memanajemen pemberian pakan ikan patin. Semoga membantu sobat dalam berbudidaya ikan patin. Dan mungkin sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya.